Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu Kelas 6, tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan, pembelajaran 1. Amatilah tulisan berikut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. 1. Apa yang kamu ketahui tentang teks tersebut? Yaitu, teks proklamasi adalah sebuah teks yang ditulis sebagai bukti kemerdekaan negara Indonesia yang diatasnamakan kepada bangsa Indonesia dan ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, bertujuan untuk membuktikan dan mendapat pengakuan dari negara lain yang bahwa Indonesia telah merdeka dari penjajahan negara asing. 2. Hal lain apa yang ingin kamu ketahui tentang teks tersebut? Yang ingin saya ketahui yaitu apa arti dari proklamasi, kapan proklamasi itu dibuat, dan siapa yang membuat teks proklamasi. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Dias Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas nama bangsa Indonesia, teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Penggangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar Pringgo Tinggo, Tabrani, dan Trimurti.
Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Berdasarkan teks tersebut, pada halaman 3, isilah peta pikiran berikut. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Apa yang menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia? Mengapa Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu? Siapa yang membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945? Bagaimana konsep penulisan teks proklamasi dilakukan? Kapan teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno? Dan di mana teks proklamasi ditulis? Kamu dapat mengembangkan informasi pada peta pikiran tersebut dalam bentuk tulisan dengan menggunakan kata-katamu sendiri. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks, kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno, saat itu hadir pula B.M. Dyah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Ayo berdiskusi pada halaman 4. Bersatu dalam perbedaan yang merupakan landasan dari persatuan sudah menjadi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu. Hal tersebut juga ditunjukkan ketika masa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bacalah teks tentang proklamasi kemerdekaan sekali lagi. Tulislah makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia pada kolom berikut. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia yaitu sebagai puncak perjuangan Indonesia, pengakuan kepada dunia luar, menaikkan martabat bangsa, perjuangan sebagai negara baru, dan sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Apa makna proklamasi kemerdekaan menurutmu? Tulislah paling sedikit 3 makna proklamasi kemerdekaan menurutmu. Menurutku, makna proklamasi kemerdekaan yaitu sebagai akhir penjajahan di Indonesia, menunjukkan persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia, dan perjuangan para pahlawan Indonesia. Ayo mengamati pada halaman 5. Bunga teratai.
Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air agar dapat menyesuaikan diri. Tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Ciri khusus dan fungsi bunga teratai. Ciri khusus bunga teratai yaitu mempunyai batang yang berongga berisi udara. Fungsinya agar dapat terapung di air dan keluar masuk karbon dioksida pada proses asimilasi atau fotosintesis. Yang kedua, mempunyai daun yang lebar dan tipis. Fungsinya untuk mempercepat penguapan. Dan tiga, daunnya memiliki lapisan pembersih. Fungsinya untuk membersihkan daun dari kotoran. Mari kita isi peta pikiran berikut. Bunga teratai. Yang pertama apa? Bunga teratai merupakan tanaman air atau dikenal sebagai water lily. Yang kedua, bagaimana? Bunga teratai serta daun teratai terdapat di permukaan air. Bunga teratai berwarna kemerah-merahan atau putih. Tangkai daun teratai terdapat di tengah-tengah daun. Benang sari teratai berwarna kuning. Yang ketiga, kapan? Jenis teratai Nymphea caerulea mekar di pagi hari dan pada malam hari ia akan tenggelam di dasar air. Jenis teratai Nymphea lotus mekar pada malam hari atau menguncup pada pagi hari. 4. Di mana? Bunga teratai merupakan tanaman asli dari Jawa Timur, Asia Tengah, Australia, dan New Guinea. 5. Mengapa? Pada kepercayaan Hindu, simbol keabadian, keberuntungan, dan kekayaan. 6. Siapa? Penemu bunga teratai pertama kali yaitu suku Nymphaceae. Pada zaman Mesir kuno, teratai dan lotus banyak tumbuh di pinggir sungai Nil. Nymphea caerulea dan Nymphea lotus adalah dua spesies yang berasal dari Mesir. Tulislah laporan berdasarkan informasi yang kamu tulis pada peta pikiranmu. Bagaimana bunga teratai beradaptasi dengan lingkungannya? Yang pertama, bentuk daun yang bulat, lebar, dan tipis. Teratai memiliki bentuk daun yang berbeda dengan tumbuhan lainnya. Daun yang bulat menyebabkan teratai untuk mampu menyerap cahaya sebanyak-banyaknya, memudahkan teratai melakukan penguapan air sebanyak-banyaknya dan fotosintesis, dan juga teratai memiliki lapisan pembersih pada daunnya. Yang kedua, batang dan akar yang berongga. Teratai memiliki bunga yang tumbuh di atas air, padahal akar dari bunga teratai berada di dasar air. Teratai beradaptasi dengan menciptakan rongga pada batang berongga untuk menyalurkan oksigen. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.